teman-teman mahasiswa, yaitu memiliki pengetahuan tentang manajemen pendidikan, kemudian keterampilan yang berkaitan dengan manajemen pendidikan, dan sikap yang profesionalisme sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang nanti sebagai tenaga ahli yang bisa memberikan pengetahuan, penjelasan kepada masyarakat. Dalam hal ini maka diperlukan nanti ilmu berkaitan dengan manajemen pendidikan termasuk prakteknya mengenai manajemen pendidikan. Nggak bisa ya, di situ materi ya, ditayangkan. Ini Bapak error nih, gaptek Bapak juga nggak bisa ini, menggunakan yang ini, laptop juga. Nah, kemudian yang berikutnya, nanti pada saat evaluasi dalam pendidikan ini, dalam manajemen pendidikan, akan memperhatikan komponen-komponen pembobotan sebagai berikut. Purba serius amat tuh, ulang gitu. Nah, yang pertama, partisipasi dan aktivitas kelas. Ini 10% nanti. Partisipasi dan aktivitas kelas 10%. Ini bobotnya nanti tugas-tugas individu kelompok 20%. Kemudian ujian tengah semester 30%. Ujian akhir semester 40%. Sehingga dengan demikian ternyata kemarin itu bagus-bagus nilainya rata-rata A, hanya A6, A min, A plus gitu kan. Nah, itu ada A min, A plus, A. Rata-rata A-nya itu bagus kok, nilainya gede-gede semua. Oleh karena itu nanti jadi 10% Makasih, dari Pak. kegiatan. Iya. Kemudian nanti pertemuan pertama sekarang ini kita membahas tentang persiapan ya, termasuk kita akan kontrak kerja. Hasil kontrak kerja nanti dibuat oleh kelas, tanda tangan oleh ketua kelas, nanti mengetahui Bapak. Ini jadi pegangan semua kontrak kerja ini agar nanti apa yang sudah disiapkan bersama nanti dipatuhi, dilaksanakan oleh kita semua. Nah, sekarang ini kita ingin berbicara tentang perencanaan, persiapan pembelajaran ini. Nanti mudah-mudahan nanti sudah paham betul dari apa tujuan mata kuliah ini, ruang lingkup mata kuliah ini apa, kebijaksanaan pelaksanaan perkuliahannya bagaimana nih, kita akan bahas-bahas bersama. Kebijaksanaan penilaian tas belajar, hasil belajar, tugas-tugas yang harus diselesaikan, termasuk buku bahan ajar. Nanti ada referensi di bawah, harus disebutkan sama Bapak Tua. Nanti dibukakan, udah dikirim ya materi, udah dikirim mungkin ke WA masing-masing ada. Nah, nanti di grup, kalau tidak ada grup di ini, nanti saya kirim. Nanti lagi grupnya. Oh ya di WA nanti di WA, itu di situ udah ada materinya, termasuk buku referensi yang harus dimiliki nanti. Nah, ini yang pertemuan pertama ini yang berkaitan dengan itu, termasuk juga persiapan-persiapan yang lainnya. Nah, kemudian pada pertemuan minggu kedua besok, nah kita udah mulai membahas pelajaran inti. Makanya kena pembelajaran inti kita akan berbicara tentang manajemen, gitu kan? Konsep manajemen pendidikan, pengertian manajemen, akan berbicara tentang pengertian, tujuan, dan manfaat manajemen pendidikan, dan ruang lingkup manajemen pendidikan. Sehingga dengan demikian, ada nuansa pencerahan bagi teman-teman sebagai seorang calon pimpinan bisa memahami nanti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena namanya pemimpin itu susah sekali, harus latihan. Nanti harus latihan benar, dan oleh Bapak nanti dibahas menggunakan ini PowerPoint. Nanti paling banyak nanti teman-teman harus membuka internet dan membuka buku-buku tersebut. Yang lainnya mana nih? Alpia, yang lain mana? Ada nggak? Coba gantian. Fotonya siapa nih? Fotonya mana? Keluar supaya ketahuan. Nah, kemudian pada pertemuan ketiga, minggu ketiga, ini semuanya pertemuan ada 16 ya biasa. 16 pertemuan, kemudian 2 untuk ujian tengah semester, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian semester, sehingga pertemuannya ada 14. Sama seperti kemarin-kemarin ini, banyak diskusinya. Banyak hasil diskusi per kelompok, paparkan biasa, nanti Bapak akan menambahkan, karena Bapak ini harus masuk di dalam kelompok ini, harus masuk dalam kegiatan-kegiatan setiap pertemuan. Baik, jelas nggak nih? Halo? Halo, ini ya.
Jelas, Pak. Atau Jelas, muter. Pak. Jelas banget. Yang Maria lagi. Nah, itu ada terus. Ke pertemuan 3. Pertemuan 3. Bentar, Pak. 3, Mar. Nah, terus pertemuan 3. Iya. Ada Terus, jadi nah, jelas nggak? Nah, pertemuan 3, 2, 3. Oke, mana pertemuan? Nah, ini. Jadi nanti ada pemberian penguatan nanti dari buku-buku literatur yang harus diadakan, harus cari bukunya murah-murah nih. Bapak juga udah membeli buku-bukunya paling mahal 43.000, 46.000 gitu kan? kalau di fotokopi bisa nggak? Hah? Mahal fotokopi. Kalau di fotokopi gitu. Foto video. Nggak ada, Pak. Lebih banyak itu. Beli 40.000 melalui Mang apa itu biasanya yang suka jualan itu? Mang apa, Pak? Iya ada, Pak. Apa itu sih namanya yang online? Tokopedia. Tokopedia hanya 3 hari datang. Pesan ke Bandung. Ada di Tokopedia buku-buku itu nanti ya. Yang penting-penting. Nah, ini nanti pada pertemuan 3 kita akan berbicara tentang kepemimpinan. Manfaat kepemimpinan, teori kepemimpinan, kemudian macam-macam kepemimpinan, model-model kepemimpinan, konsep kekuasaan, dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan kalian nanti mampu memahami dan manfaat daripada kepemimpinan itu. Juga mampu membuat peta konsep macam-macam kepemimpinan, mampu menjelaskan model kepemimpinan, dan pada prakteknya teman-teman semua menjadi calon-calon pemimpin yang handal. Nanti dalam diskusinya ini ketepatan menjelaskan definisi dan tujuan pendidikan, kemudian ketepatan peta konsep yang dibuat. Nanti mahasiswa ini ada penguatan-penguatan ya, selain juga ada metode peta konsep dan sebagainya. Kemudian akhirnya ada kegiatan-kegiatan yang memang aplikasinya harus diterapkan, adalah yang paling banyak bekerja, belajar adalah teman-teman sekalian. Karena dari proses penyampaian materi dari dosen seperti dari Bapak mungkin hanya berapa persen yang mungkin. 2%, 1% kayak enggak, mungkin 0,sekian%. Tapi pengetahuan tentang manajemen ini seambrek ini ada di internet dan ada di buku-buku. Kenapa harus memiliki buku-buku manajemen? Bagaimanapun ini harus ada literatur bukti saat teman-teman akan menyusun skripsi nanti. Kalau hanya dari internet kan hanya sekelumit kecil sekali. Tapi kalau sudah di buku itu sangat luas penjelasannya. Nanti akan dibahas setiap pertemuan. Nah, kemudian pertemuan keempat, Maria, di situ klik. Kita akan berbicara tentang kompetensi kepala sekolah. Jadi meskipun teman-teman tidak jadi kepala sekolah atau nanti jadi kepala sekolah, kita akan berbicara tentang pengertian kepala sekolah, tugas dan fungsi kepala sekolah, sehingga paham betul. Tatkala nanti akan terjun ke masyarakat dalam kerja lapangan, bisa memberikan penilaian kepada kepala sekolah mana yang sudah memenuhi kriteria, mana-mana kepala sekolah yang belum memiliki kriteria, yang sudah cukup umpamanya mapan sebagai kepala sekolah, atau yang perlu dibina sebagai seorang kepala sekolah. Ini nanti akan lihat sama-sama setelah mempelajari tentang kompetensi kepala sekolah. Jadi di sini mampu mahasiswa menjelaskan tentang baik pengertian tugas dan fungsi kepala sekolah. Ini secara garis kecilnya. Kemudian kriteria penilaian dalam pertemuan ini nanti ketepatan dalam menyajikan materi, kemudian kinerja dan tanggung jawab mahasiswa dalam kerja kelompok. Karena di sini sudah mulai ada tugas kelompok, ternyata di small group, diskusi kelompok, kemudian ada sudah mulai memberikan, karena di sini harus ada mulai membuat tugas-tugas kelompok. Pada pertemuan kelima, lihat. Pertemuan kelima, kita akan berbicara tentang hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, ini yang jadi bulan-bulanan kadang-kadang mahasiswa tidak respon, tidak terhadap masyarakat. Di sisi lain, mahasiswa disebutkan sebagai orang terpelajar.
calon pimpinan. Sehingga tatkala di masyarakat, di lingkungan kecil, di keluarga, ini harus menunjukkan tingkat-tingkat keberaniannya, menunjukkan mana yang baik dan yang benar, sehingga mudah-mudahan bisa meluruskan apa yang diperlukan agar sekolah dengan masyarakat bisa sinkron, bisa satu arah dan satu tujuan. Oleh karena itu ini penting sekali hubungan sekolah dan masyarakat. Minimal sekolah dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, ini juga sudah mulai tugas, nanti ada diskusi kelompok. Berarti ada tugas kelompok. Kelompok sama seperti yang dulu aja, nanti ada berapa kelompok biasanya? Ada Kelompok 5, berapa Pak. kelompok? Iya. 4 ya? Nama-namanya masih tetap itu? Nama Dirubah kelompoknya aja, masih Pak. tetap? Hah? Dirubah? Boleh Dirubah. rubah. Ada Empat tambahan. kelompok ya? Ada tambahan, Pak, dari kelas A. Puspita nambah. Jadi berapa? Jadi 30? Jumlahnya jadi 30? Iya, Iya. jadinya 30. Iya, Pak. Berarti Jadi dirubah aja, Pak, kelompoknya. dibagi 5 buku 4. Dirubah, Pak, benar. Oh, mager. Dibagi. Dirubah. Bagi 5, Pak. Jadi 4 jadi 5 itu. 5. Jadi 5 berarti 6 orang ya? Iya, iya, Pak. Oleh diatur aja oleh ketua kelas, gitu lah. Atur oleh ketua kelas. Iya, Yang penting 6, Pak. Nanti kapan mulai ada pertemuan kelompok, di sini sudah jelas sekali di pertemuan-pertemuan itu, nanti bahas bersama, nanti akhirnya oleh Bapak dikumulasikan. Karena bagaimanapun ini pengetahuan tentang manajemen pendidikan, tentang manajemen ini harus betul-betul dikuasai benar, bisa dipraktekkan. Karena ini kunci keberhasilan seseorang sebagai seorang pemimpin, sebagai seseorang yang memimpin kantor, memimpin perusahaan, dan lain sebagainya. Makanya ini perlu dicari betul, bukan hanya pada pertemuan-pertemuan seperti ini. Lihat pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6, ini akan berkaitan dengan perencanaan pendidikan di sini. Penyusunan visi dan misi sekolah, perumusan renstra, dan lain-lain. Ini sudah mulai kerja kelompok dari tadi. Dari mulai pertemuan 4 sudah mulai kerja kelompok nanti. Nanti kelompok mana yang mengerjakan, nanti kita bahas oleh kelompok dulu di dalam kelas, nanti Bapak memberikan ulasan pada akhir kegiatan. Nah, kemudian ini pada pertemuan ke-7, 7. Nah, 7. Nah, pada pertemuan ke-7, kita akan berbicara tentang pengorganisasian pendidikan. Nah, harusnya ini ada pertemuan ini disatukan juga dengan penggerakan pendidikan. Cara memberikan reward, cara memberikan sanksi, dan termasuk di dalamnya motivasi. Nah, kalau nanti kita diskusi bisa materinya motivasi. Ini motivasi penting sekali. Ini dalam rangka membangkitkan seseorang dari keterpurukan, memberikan nuansa yang bagus, memberikan gairah, pancingan agar termotivasi, karena perubahan ini akan selalu terjadi. Jadi perubahan ini akan selalu terjadi, oleh karena itu ada ilmu motivasi yang harus dikembangkan oleh teman-teman sekalian. Jelas suara saya ini enggak nih? Jelas, Pak. Halo? Jelas? Iya, Halo? Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lihat pertemuan ke-8 ini untuk UTS. Nah, pertemuan 8, klik mana nih? Untuk UTS nanti pertemuan 8. Kemudian pertemuan 9. Pertemuan 9 adalah kita setelah UTS, kita akan membahas masalah pengawasan dan supervisi pendidikan. Kita akan berbicara tentang pengawasan internal, pengawasan eksternal, juga akan berbicara tentang pengelolaan kurikulum. Ini panjang, harusnya 2 pertemuan ya, tapi dia 1 pertemuan kan aja, nggak apa-apa. Nanti diskusinya, ini karena udah diskusi kelompok, ada yang membuat tentang pengawasan, nanti hasil diskusinya, kelompok itu ada yang membuat berkaitan dengan masalah pengelolaan kurikulum. Pengertian kurikulum, prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum, termasuk juga mungkin
komponen dan dari tahapan pengelolaan kurikulumnya itu silabus, RPP, itu panjang nih sebenarnya ini materi ini. Masih ada waktunya nih? Ya, masih ada waktunya. Masih Nggak Pak. tahu, Pak. Sampai Masih. Pak. Masih banyak. Oke ya. Kemudian nanti ini sudah mulai diskusi kelompok pada pertemuan 9 juga. Jadi mulai pertemuan keempat kalau salah sudah mulai diskusi kelompok. Lanjut pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 kita akan berbicara tentang pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas, konsep dasar metode pembelajaran dan motivasi. Ini juga akan dilaksanakan pada... Ya, udah habis. Oh, mati ya? Udah habis, Udah Pak. Pak. Pak, udah selesai. Bikin room lagi, bikin room lagi. Biasa bikin lagi terus. Bapak kuota saya, astagfirullahaladzim. Kalau bikin lagi Bapak balikan lagi. Google Meet aja sih. Pak, Google Meet aja, Pak. Hah? Bapak ada Google Meet nggak? Lah tuh bisa pun kudu mana ya? Udah pakai Nah, aja nggak apa-apa. Google Meet yang mana? Google Meet yang hijau-hijau, Pak. Kasih tahu Mar, nanti S-in Mar. Nanti Bapak diinikan dulu nih, diberi guide dulu Bapak nanti. Tapi ini masih ada waktu. Tinggal dikit lagi Pak. Dikit Nanti lagi. mati. Nah, yang Bapak di udah, kantor. yang terpenting begini, bahwa pertemuan hari ini tidak akan panjang, Bapak tidak akan menjelaskan semuanya. Yang lainnya baca aja ya. Iya, Pak. Yang Iya, lainnya Pak. dibaca, seluruhnya ada 16 pertemuan. Jadi semuanya dibaca dan sudah di WA-kan. Mari kan udah di WA-kan, udah dikirim ke teman-teman belum? Pak. Ya, Pak, udah dikirim, Udah, Pak. Pak. Materi ini, Udah, Pak. jadwal dan materi udah dikirim Udah, kan? Pak. Nah, belajar secara sama. Yang terpenting bahwa pada pertemuan ini, lihat di terakhir. Di daftar referensi. Daftar referensi. Ini ada daftar referensi banyak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hampir 20 referensi. Bapak harap, dengar nih, dengar nggak? Dengar, Dengar, Pak. Pak. Bapak harap dari sekian puluh referensi yang harus dimiliki oleh teman-teman sekalian, minimal 5. Satu. Pilih 5. Ini buku rata-rata murah ini. Satu, Pak. Hah? Lain satu. Saya satu doang, Pak. Gula satu mah atuh mah bisa nanaon. Kan Minimal 5 ya. Kemudian nanti pilih buku-buku yang memang relevan sekali ya. Terakhir tuh. Tim dosen Bapak UPI dari Manajemen buku Pendidikan bisa, Bandung Pak. itu hanya 40.000. Hanya 40.000 itu. Oteng Sutisna itu murah-murah tuh bukunya. Yang Yang paling manajemen relate pendidikan, mana, manajemen Pak? pendidikan, itu manajemen sekolah, silakan. Nah itu minimal 5. Rekomendasi, Nanti Pak, yang setelah murah. Bapak yang murah paling rekomendasi, 40.000. Pak. Terserah nyari yang gimana. Kemudian nanti ke Bapak tunjukkan bukunya Oh iya, Pak. melalui Oke, WA, Pak. tunjukkan Ya, WA. Pak, Ini siap. bukunya sekian halaman, ada berapa bab, gitu kan materinya apa aja, dan itu tunjukkan ke Bapak. Iya, Pak, ya. Berapa halaman bab 1 dijelaskan Jelas, Pak. yang mana. Nah, kemudian yang terakhir masih ada waktu ini sedikit lagi. Bisa, Habis. Pak. Dikit lagi, Pak. Nah, Dikit kontrak lagi. kerja nih, kontrak kerja yang dilakukan pada manajemen pendidikan adalah sama dengan kontrak kerja yang kemarin pokoknya. Jadi wajib hadir 100%. Kalau nanti ada gangguan, ketidakmasukan minimal 3 kali lah kalau gitu. Ya. Kalau lewat 3 kali nanti tidak boleh ikut UAS biasanya. UTS dan sebagainya. Pokoknya nanti kontrak kerja yang kemarin dilakukan, kita akan berlakukan. Mudah-mudahan dengan demikian memacu kepada teman-teman untuk belajar lebih bagus lagi. Ada usul, silakan, usul. Usul berkaitan kontrak kerja. Halo. Tidak ada, Pak. Buku, Pak, jangan Ada usul? banyak. Sepertinya tidak ada. Hah? Nggak jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Ada Bapak. usul mengenai kontrak kerja, silakan.
Ya ada usul buku jangan banyak-banyak, Pak. Oh, buku Dua berapa? aja, Pak. Buku Yang 2 aja paling ya. rekomendasi, Pak. Ya, dua nggak apa-apa, Pak. Daripada 4. Dua aja, Pak, dua. Buku 2 ya. Pilih di Nggak antara dikasih yang duit, itu. Pak. Nggak dikasih Hah? duit. Belum oleh menteri, baru itunya doang pulsa. Sama Ini- ibu saya, Pak, nggak dikasih Hah? duit. Sama ibu saya Apa? nggak dikasih duit. Oh, nanti diberi. Ibu Minta, kan? kan, Pak. Oh, oke, 2 aja 2 ya. 2 boleh tuh, yang Pak. Upi yang terakhir, Pak Oteng, siapa terserah, pokoknya 2. Nanti jelaskan berapa halaman, bukunya buku apa, pengarangnya siapa, gitu kan? Iya, Bab Pak. 1, Iya, halaman Pak. berapa, jelaskan nanti. Nah, Di foto iya. ke Bapak kirimkan. Iya, Oke, ada Pak. yang tanya lagi? nggak, udah, Pak. Udah, Dua Pak. aja kan bukunya. Udah, Pak. Berapa sekarang? Iya, Pak, udah, Pak. Yang hadir sekarang berapa? Semuanya Hadir ya? hadir, Pak. Semuanya Yang hadir, hadir Pak. berapa? Hadir semua? Hadir, Pak. Pak. Hadir. Oke, terima kasih ya. Pertemuan Iya, awal Pak. cukup begitu aja. Pertemuan Oke, Pak. awal mungkin sampai sini saja. Absen nanti dikirimkan manual. Iya, Iya, Pak. Pak. Tugas Pak. untuk minggu ini tidak ada tugas, hanya memberi buku referensi. Iya, Baik, Pak. Pak. Nanti melalui WA biasa di ini disatukan dalam file kelas B. Maria beli buku ini, jumlah halaman karangan ini, halaman jumlahnya sekian, babnya bab 1, bab 2 membahas apa gitu lah nanti diinikan. Supaya Bapak tahu persis, kemudian dipoto itunya, bukunya. Jelas ya? Pak. Jelas. Jelas, Bang. Oke, selamat bertugas, salam hormat kepada keluarga. Untuk selanjutnya silakan kalau kalian mau diskusi lanjutan, lanjutkan. Yang terpenting bahwa pertemuan sekarang sudah selesai dalam waktu 1 jamnya. Harusnya 2 jam kita kan? Iya, Iya, Pak. Harusnya Pak. 2 jam. Selamat Ya, Pak. siang. Ya. Siang, Pak. Selamat Siang, Sukses Pak. pembelajarannya. Jangan lupa nanti minggu depan kita akan membahas pelajaran inti. Masih tetap menggunakan ini dulu ya. Zoom. Menggunakan Zoom dulu. Kenapa nggak Google Meet, Pak? Google Meet aja kali, Ah, Pak. Bapak belajar dulu nanti Google Meet boleh. Yang penting gitu. Ya, oke ya. Maria, balik tunjuk Pak pakai petunjuk. Gunakan mobil. Ini laptop juga nggak jalan nih. Udah di ini semalam udah beres, udah bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, Tidak cukup, ada, Pak. Pak. Cukup. Cukup. Nah, Cukup. terima kasih yang belum mandi ya. Miftah, Pak, belum mandi, suruh mandi, Pak. Nah, Iya, Bang udah. Maudi, udah terima kasih. Salam hormat kepada keluarga.